Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, silahkan klik aja link yang ada di deskripsi. Sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Castlevania. Let's check it out. Masih di kota Targoviste, Trevor dan Sypha menemukan tempat untuk beristirahat. Sypha bertanya-tanya mengapa Trevor tidak ingin membantu Zamfir. Trevor menjawab bahwa ia hanya ingin menjauh untuk sementara waktu dari semua orang, mengingat kejadian di kota Lindenfeld yang tentu tidak ingin terulang kembali. Lebih baik ia terbunuh daripada tertipu oleh orang lain. Dengan cara ini, ia bisa mengendalikan hidupnya daripada menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Sypha setuju dan bertanya dari mana mereka harus memulainya. Jawabannya ada di kota ini, Targoviste, tempat semuanya bermula. Saat itu, para setan berusaha mendobrak masuk ke desa Dynasty. Beruntung Alucard tiba tepat waktu untuk menyelamatkan orang-orang itu. Ada sesuatu yang baru dari Alucard. Ia memakai sebuah perisai yang nampaknya ia dapatkan dari kediaman Belmont. Setelah lama tidak bertarung, kemampuannya sama sekali tidak menurun. Alucard berhasil mengalahkan para setan itu. Setelah selesai bertarung, seorang kepala desa memperkenalkan dirinya yang bernama Greta. Alucard menyampaikan bahwa pengendara kuda pengirim pesan tak selamat saat mencoba mencapai kastil Alucard. Greta berterima kasih kepada Alucard atas bantuannya. Jujur, Greta belum percaya sepenuhnya kepada Alucard, tapi Alucard adalah satu-satunya pilihan untuk melindungi desanya. Tiba-tiba Saint Germain muncul dari dalam jambat, memperkenalkan dirinya kepada Alucard. Dan ia mengingat kembali masa lalunya sebagai seorang pengembara dan beberapa kali menjadi penasihat bagi banyak kerajaan. Sampai ia bertemu dengan wanita yang ia cintai. Ia berencana untuk mengembara bersama wanita itu dan menemukan Infinite Corridor. Sampai sekarang, wanita itu tersesat di dalam Infinite Corridor. Ia pun berambisi untuk mencari jalan agar wanita yang ia cintai dapat ia temukan. Setelah Saint Germain masuk ke dalam Infinite Corridor, berkat bantuan Trevor dan Sypha, ia masih tidak bisa bertemu dengan wanita itu, karena ia tidak bisa mengendalikan Infinite Corridor. Alih-alih ia malah bertemu dengan seseorang yang misterius, dikenal sebagai The Alchemist. The Alchemist menantang Saint Germain untuk melakukan tugas tertentu agar ia bisa mengendalikan Infinite Corridor. Untuk melakukannya, Saint Germain harus memanfaatkan kekuatan kematian dengan mengorbankan jiwa manusia, sama seperti yang dilakukan oleh The Visitor, setan di kota Lindenfeld. Untuk mencapai tujuan itu, Saint Germain perlu membuat rebis, perpaduan murni dari dua jiwa menjadi satu tubuh, wanita dan pria. The Alchemist mengatakan inilah satu-satunya cara untuk mengendalikan Infinite Corridor. Dan akan lebih hebat lagi jika rebis itu didapatkan dari tubuh seseorang dari neraka. Dan Saint Germain tahu siapa tubuh yang dimaksud, yaitu Dracula. The Alchemist memberikan kunci untuk membuka portal dan memilih menetap di Infinite Corridor. Ia meminta Saint Germain untuk berkomitmen dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kekasihnya. Ini terjadi 6 minggu sebelum ia sampai ke desa Dynasty. Ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Bahkan ia rela membunuh orang untuk itu. Ia menjalani jalan yang gelap. Ia bertanya ke barbar mencari informasi lebih. Lalu Saint Germain dihubungi oleh Varney untuk bekerja sama dengan vampir lainnya guna menghidupkan kembali Dracula. Ia tidak masalah bekerja sama dengan para vampir. Salah satunya adalah jenderal vampir yang bernama Dragan, untuk menyerang desa Dynasty dan mengumpulkan jiwa-jiwa mereka. Itulah cara bagaimana ia bisa sampai ke Dynasty. Demi cinta, rela berkorban apa saja. Greta merasa desa ini tidak akan bisa bertahan lagi, dan mereka tidak punya perlindungan. Saint Germain lalu menyarankan untuk memindahkan orang-orang ini ke kastil Alucard. Alucard merasa terkejut. Ia pun harus setuju, tapi lama-kelamaan, ia memang akan berubah menjadi seorang Belmont, pikirnya.
Alucard membimbing Greta, Saint Germain, dan semua pengungsi lainnya untuk kembali ke kastilnya. Greta mengatakan seharusnya mereka pergi di siang hari, tetapi Alucard tidak setuju, karena para setan itu tidak sama seperti vampir. Mereka bisa tahan di siang hari. Para setan itu tentu saja diperintah oleh para vampir, sehingga mereka harus bergegas sebelum setan itu menerima perintah baru. Saint Germain tidak yakin perjalanan mereka akan aman. Greta jengkel dan menyuruh Saint Germain untuk tutup mulut, karena Saint Germain tidak bisa memberi solusi dan hanya menjadi beban karena tidak bisa bertarung. Greta lalu berpisah untuk memastikan gerombolan yang ada di belakang dalam keadaan aman. Sementara Alucard terhenti, menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia melihat di pepohonan ada banyak sarang laba-laba, dan betul saja, setan laba-laba sudah tiba lebih dulu di tempat itu untuk menghadang mereka. Alucard pun harus melawan setan itu, memastikan para warga selamat. Sementara di kastil Carmilla, Hector sedang bekerja. Namun ia agak kesal karena mayat yang dibawakan masih dalam keadaan tertusuk panah. Hector berkata dalam pembuatan setan, tidak boleh sembarangan, perlu ketelitian. Hector melanjutkan dengan palu barunya menciptakan setan. Setan itu diberi tanda putih sebagai pasukan Carmilla yang akan terus bertambah. Lenore mengatakan betapa menjijikannya seluruh proses itu. Hector menyadari ada hal yang salah, dan Lenore akhirnya menceritakan rencana Carmilla yang sudah terlalu jauh, berlebihan. Percakapan terakhir mereka berdua menyatakan Carmilla berencana untuk mengambil alih dunia. Lenore merasa seperti tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hector bersimpati terhadap masalah Lenore, dan itulah sebabnya Lenore menyukainya. Lenore juga merasa ia dibohongi oleh Carmilla, karena ujung-ujungnya Carmilla ingin semua manusia. Well, Hector bilang Carmilla berbohong sama seperti Dracula yang membohongi Hector. Kembali dalam perjalanan ke kastil Alucard, Greta dan Alucard masih melawan para setan, berjuang untuk melewatinya. Greta meyakinkan penduduknya untuk juga ikut berjuang. Sementara mereka berjalan, Greta menceritakan sejarah keluarganya kepada Alucard. Tak lama mereka diserang lagi oleh para setan. Greta dan Alucard kembali melawan. Saint Germain menyumpah dragon yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jika begini terus, rencana mereka bisa gagal. Lagi-lagi muncul setan yang lebih kuat daripada sebelumnya, seperti lipan raksasa. Alucard memerintahkan Greta untuk mundur dan ingin menyelesaikan ini sendiri. Tapi monster itu dapat memuntahkan cairan asam yang dihindari Alucard dengan kecepatan super speed-nya. Akhirnya Alucard-lah yang lebih unggul. Mereka sampai saat fajar. Saint Germain merasa terkesan melihat kastil Dracula. Tidak dengan Greta yang mengatakan kastil itu sangat jelek dengan aura dingin yang mengelilinginya. Saint Germain mengatakan tempat ini akan menjadi lokasi yang paling penting di dunia modern. Kediaman Belmont dan kastil Dracula. Alucard menyambut mereka semua di rumahnya. Di Targo Viste, Saipa merasa kasihan karena komunitas tidak bersatu untuk memperbaiki apapun. Orang-orang itu tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia mencoba untuk membimbing mereka. Saipa menemukan Zampir yang mencoba menarik bayaran untuk istana bawah tanah dan menghentikannya. Saipa mengatakan kepada Zampir bahwa orang-orang ini tidak bisa dibiarkan terlantar, dan memberitahu kepada semuanya mereka perlu membersihkan bangunan luar, mencari tempat perlindungan yang aman. Trevor lalu bertanya-tanya tentang istana bawah tanah yang misterius dan di mana tempat itu tersembunyi. Ini mirip seperti di kota Gersit, di mana ia yakin di bawah sana ada pemakaman, tapi ia takut tempat itu lebih dulu ditemukan oleh para vampir. Saat ia mencari pintu masuk, setan tiba-tiba menyerangnya. Setan itu juga menyerang Zamfir dan menempelkan alat pelacak di leher Zamfir. Setan itu berhasil dikalahkan oleh Saipa. Isaac mempersiapkan pasukannya. Akhirnya tiba waktunya untuk membalaskan dendamnya kepada Hector. Sesudah ia membalaskan dendamnya, ia akan menaklukkan kastil Carmilla. Siapapun yang ada di Styria akan dihabisi, tapi tidak untuk Hector yang akan ia habisi dengan tangannya sendiri. Let's go, Isaac! Malam yang dingin di Styria ketika tiba-tiba portal terbuka dengan ratusan setan jatuh memenuhi kastil. Setan Isaac melawan vampir-vampir milik Carmilla dan setan kepunyaan Hector. Isaac hanya melihat di atas, sampai ia memutuskan untuk bergabung juga menyerang para pemanah di atas.
Look at this guy, how badass Isaac is. Ia meluncur lagi ke ruangan lain. Dengan satu jentikan, merusak segalanya. Carmilla memperhatikan serangan yang ada di luar, dan ia sangat marah saat ada setan masuk ke ruangannya. Dengan cepat ia habisi. Kita belum ada lihat lagi Carmilla bertarung kan? Saat suasana sedang kacau, Lenore bergegas mencari Hector untuk membawanya ke tempat yang aman. Hector menyadari Isaac yang telah melakukan penyerangan ini. Saat Lenore mengajak Hector untuk kabur, Hector mengurungnya di dalam sangkar untuk mencegahnya ikut campur. Hector menghubungi Saint Germain untuk proyek rahasia mereka, yaitu membangkitkan Dracula. Ia telah memasang perangkap di kastil ini untuk melakukan perlawanan kepada Carmilla. Lenore bilang Hector sudah gila. Ya, ia memang sudah gila selama ini. Baru-baru ini saja ia menjadi sangat waras. Tak lama Isaac tiba untuk menyelesaikan urusannya dengan Hector. Hector meminta Isaac untuk tidak membunuh Lenore. Hector meminta maaf kepada Isaac. Ia mencoba menghidupkan kembali Dracula atas pengkhianatan yang ia lakukan. Isaac bebas untuk membalaskan dendamnya, mengakhiri hidup Hector. But no, Isaac sadar ia kesini bukan untuk balas dendam. Ia percaya sudah waktunya bagi mereka berdua untuk tumbuh melampaui balas dendam, memilih jalan mereka sendiri. Isaac meminta Hector untuk mengendalikan setannya untuk berhenti, tapi tidak bisa karena Hector memakai cincin kesetiaan. Sebagai gantinya, Hector memberikan alatnya yang dapat mengakses ke ruangan Carmilla, yang dibuat ketika Hector menancapkan perangkat misterius di celah-celah kastil. Ia meminta untuk menghabisi Carmilla, tapi tidak dengan Lenore. Hector akan tetap bersamanya. Bahkan dengan semua bantuan Hector, akan sangat sulit melawan setan-setan Hector. Karena itu Hector dengan pendiriannya yang mantap, meminjam belati Isaac dan memotong jarinya. Tidak ada lagi mantra cincin. Hector menghentikan serangan pasukannya. Isaac berterima kasih kepada mantan rekannya itu dan pergi setelahnya. Isaac pergi keluar, memanggil setan-setan terkuatnya, mengaktifkan alat yang akan membawanya langsung ke Carmilla. Carmilla berjuang sepanjang hidupnya melawan setan-setan yang memenuhi ruangannya. Sementara Isaac juga berjuang untuk sampai ke ruangan Carmilla. Akhirnya Isaac tiba, berhadapan langsung dengan Carmilla. Carmilla tahu pasti Isaac ingin membalas dendam, dan Carmilla menunjuk Hector yang bertanggung jawab atas kematian Dracula. Isaac tidak memiliki masalah dengan Hector, bahkan tidak memiliki masalah lagi dengan Dracula. Tapi dengan keberadaan Carmilla, dunia tidak akan bisa tenang. Jadi, ya maaf, Carmilla harus dihabisi. Wow, Isaac ini berubah menjadi karakter hero, pahlawan sekarang. Let's go! Keduanya pun bertarung, 1 lawan 1, sampai akhirnya setan-setan ikut membantu Isaac, memastikan tuannya tidak akan tersentuh oleh Carmilla. Kecepatan Carmilla dapat dihindari oleh Isaac, sehingga Carmilla langsung menggila, menghabisi setan-setan itu dengan satu tebasan. Tapi Isaac bahkan tidak terluka sedikit pun dan akan terus menyerang Carmilla. Carmilla sudah kehabisan tenaga. Menolak Isaac untuk menghabisinya, ia mengakhiri hidupnya sendiri, meledakkan dirinya, hampir menghancurkan bagian atas kastil. Wow, Isaac, ini part khusus untuk Isaac nih ceritanya nih. Saat itu, Striga dan Morana kembali dan menyadari Carmilla sudah tewas. Semuanya sudah berakhir. Daripada kembali mempertaruhkan nyawa dan merebut kastil, mereka memutuskan untuk pergi ke barat, memulai kehidupan mereka yang baru. Setelah kemenangannya, Isaac kembali menemui Hector. Hector berencana untuk membangkitkan Dracula sebagai penebusan dosanya. Tapi Isaac tidak setuju dan mengatakan untuk membiarkan Dracula. Ia berhak untuk beristirahat. Setelah menghabiskan begitu banyak berpikir, Isaac tidak menyalahkan Hector atas apa yang terjadi. Isaac telah berkeliling dan berbicara dengan orang-orang, menunjukkan ia telah banyak berubah. Dan Isaac harap Hector juga begitu. Memohon sekali lagi untuk membiarkan Dracula untuk tertidur selamanya.
Ia menanyakan keinginan Hector. Hector ingin ditinggal dengan tenang bersama dengan Lenore, membaca dan membuat sesuatu mungkin. Sementara Isaac berencana untuk memulai membangun cara baru untuk hidup dan menatap masa depan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dunia di mana semua orang bisa hidup dengan tenang. Dengan tersenyum, Isaac mengatakan ia akan hidup. Yes! Long live King Isaac, long live King Isaac, long live King Isaac.